common challenge in English speaking, yaitu beberapa tantangan yang biasanya dihadapi ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris. Pertama itu ada vocabulary limitation atau terbatasnya vocab atau kosakata. Jadi ketika kita keterbatasan kosakata, maka itu akan menyulitkan kita ketika menyampaikan suatu gagasan atau berbicara dalam bahasa Inggris. Kedua ada grammatical error atau yaitu kesulitan dengan grammar, aturan grammar dan aturan-aturan pola kalimat sehingga dapat menyulitkan ketika berbicara atau menyusun sebuah kalimat karena terpaku pada grammar dan pola kalimat. Yang ketiga ada pronunciation challenge atau kesulitan dalam pengucapan. Jadi ketika kita mengucapkan suatu kata atau kalimat dan itu ada misalkan kesalahan dalam pengucapan hurufnya atau apa, itu akan menyebabkan salah arti. Jadi salah paham. Jadi ketika pengucapan kita salah, maka makna suatu kata atau suatu kalimat itu juga akan berubah. Yang terakhir ada malu dan ragu-ragu. Jadi ketika sering dirasakan ketika ingin berbicara bahasa Inggris, kita tuh malu dan takut salah. Malunya misalkan takut dikira orang tuh gimana sih so Inggris gitu atau apa. Terus ragu-ragu, takut salah pengucapan, takut salah mengartikan gitu. Banyak sekali tantangan-tantangan yang biasanya kita hadapi ketika berbicara bahasa Inggris. Record yourself while speaking. Apa itu? Yaitu merekam video diri kita ketika sedang berbicara. Teknik ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Ada beberapa alasan mengapa merekam diri sendiri saat berbicara itu penting. Yang pertama, pemecahan masalah. Merekam diri saat berbicara memungkinkan kita melihat kesalahan yang mungkin terjadi. Kita dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah besar seperti bahasa tubuh yang tidak sesuai atau volume suara yang tidak cukup terdengar. Nah, dari situ kita dapat memperbaikinya dalam sesi latihan berikutnya. Dan yang kedua, membandingkan ucapan kita. Selain latihan, rekam juga pidato utama kita. Nah, bandingkan pidato saat ini dengan pidato yang kita berikan beberapa waktu lalu. Ini akan membantu kita melihat perbandingan sebelum dan sesudah berbicara di depan umum. Nah, kita juga dapat menggunakan rekaman sebagai referensi saat persiapan pidato berikutnya. Dan yang terakhir, melihat bagaimana kita berbicara. Rekaman membantu kita memahami bagaimana kita berbicara, bukan hanya apa yang kita katakan. Apakah kalian terlalu sering berhenti untuk mengingat kata-kata tertentu? Apakah kalian terlihat gelisah atau berkeringat saat berbicara? Nah, dengan melihat atau mendengarkan rekaman, kalian dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Oke, berikutnya attending English course. Attending English course ini mengacu pada mengikuti kursus bahasa Inggris. Nah, ini adalah kesempatan untuk memperdalam pemahaman kalian tentang bahasa Inggris, meningkatkan keterampilan berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan, serta memperluas kosakata kalian. Kursus bahasa Inggris dapat membantu kalian merasa lebih percaya diri dalam berkomunikasi dengan penutur asli dan memahami berbagai konteks. Jadi, jika kalian ingin menguasai bahasa Inggris, menghadiri kursus adalah langkah yang baik. Consistently practice. Nah, ketika kita berlatih secara teratur, kita memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Ini seperti membangun tembok
satu bata setiap hari dan akhirnya kita memiliki struktur yang kuat. Nah, orang-orang yang ingin menguasai bahasa, bermain alat musik, atau berprestasi dalam olahraga menemukan bahwa konsistensi dalam berlatih adalah aturan emas. Jadi teruslah berlatih dengan tekun. Grammar fundamental. Part of speech, bagian pembicara. Ini mencakup kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, kata depan, kata penghubung, dan kata seru. Memahami fungsi dan penggunaan setiap bagian ini sangat penting dalam membangun kalimat. Yang kedua, verb, kata kerja. Perlu memahami bentuk kata kerja seperti bentuk sederhana, berkelanjutan, sempurna, serta penggunaan tenses yang tepat seperti present, past, future. Yang ketiga, tenses. Tenses digunakan untuk menunjukkan kapan suatu tindakan terjadi seperti present tense, past tense, dan future tense, dan lainnya. Keempat, pola kalimat. Pola kalimat meliputi subjek ditambah predikat, ada pula subjek ditambah predikat ditambah objek, dan ada juga subjek ditambah predikat ditambah pelengkap, dan lainnya. Pola kalimat. Pertama, 1. Susunan kata. Urutan kata dalam kalimat harus diperhatikan agar kalimat menjadi bermakna dan gramatikal. Misalnya, dalam kalimat deklaratif, urutannya adalah subjek ditambah predikat ditambah objek atau pelengkap. Yang kedua, tanda baca. Penggunaan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, tanda seru harus tepat agar kalimat menjadi jelas. Dan yang ketiga, koherensi. Kalimat yang baik harus memiliki alur yang koheren dan saling terhubung. Penggunaan kata penghubung dan pengaturan ide yang tepat sangat penting. Latihan keterampilan mendengarkan. Anda dapat melatih keterampilan ini dengan cara yang pertama, menonton film dalam bahasa Inggris. Dengan menonton film dalam berbahasa Inggris, Anda bisa belajar mendengar dan memahami penggunaan kata, frasa, dan kalimat dalam konteks yang berbeda. Ini juga dapat membantu dalam memahami aksen dan intonasi asli. Yang kedua, mendengarkan podcast dan musik. Podcast dan musik bisa menjadi sumber latihan mendengarkan yang baik. Podcast seringkali berisi percakapan sehari-hari atau diskusi tentang topik tertentu. Sementara musik bisa membantu dalam mengenali ritme dan nada dalam bahasa Inggris. Tetapi, hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Anda masing-masing. Latihan keterampilan ini bertujuan untuk melatih pengucapan dan intonasi dalam berbicara bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu mempraktekkan percakapan berbahasa Inggris. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mencari pasangan berbahasa. Cobalah untuk berbicara dan berkomunikasi secara langsung dengan pembicara berbahasa Inggris yang fasih untuk melatih dialog bolak-balik, umpan balik tentang kemajuan perkembangan berbahasa Inggris Anda. 2. Stimulasi skenario nyata, yaitu dengan cara bermain peran dalam situasi sehari-hari seperti memesan di restoran atau membuat teks kecil untuk membangun keterampilan percakapan yang Anda miliki. Positive advantage. There is an introduction speaking. 2. Test future. We give an example. 3. You can practice correct English pronouns by recording your voice. Then the result of the analysis, the recording will come out starting from grammar and pronouns. Negative. Don't cite many type tutors.